Kalian pasti pernah merasakan saat lagi asik belajar atau bekerja, tiba-tiba tangan kalian meluncur ke smartphone tanpa sadar. Loh, kenapa bisa gitu? Apakah itu arwah penasaran dari konten TikTok yang menghampiri? Tenang, ini semua ada penjelasannya. Hari ini, kita akan membahas tentang fenomena yang mungkin bikin kalian mengangguk-angguk sambil bilang, "Wah, gua banget nih," yaitu brain rot. Pertama, apa sih brain rot ini? Jangan pikir ini tentang menjelajahi dimensi gelap atau membahas hal-hal aneh. Brain rot adalah kondisi ketika otak kita seolah-olah mulai tumpul karena terlalu banyak terpapar informasi yang instan dan pendek. Bayangkan, kalian lagi asik scroll dan tiba-tiba ada video kucing jatuh dari meja. Lucu? Iya. Tapi, otak kita jadi terbiasa dengan kecepatan itu. Akibatnya, kita jadi kurang bisa berpikir mendalam, seolah otak kita berkata, ini mikir susah, mending scroll lagi deh. Nah, dampak pertama yang siapapun bisa rasakan adalah konsentrasi yang melorot. Pernah nggak kalian niat belajar, tapi 2 menit kemudian sudah asik melihat meme lucu? Tangan kalian seolah punya kekuatan gaib untuk langsung nge-scroll. Ternyata, menurut penelitian, gangguan kecil seperti notifikasi itu bisa mengurangi produktivitas kita hingga 20%. Bayangkan, 20% itu contohnya cukup buat nonton 1 episode penuh dari drama kesayangan. Jangan lupakan soal berpikir kritis. Dengan semua konten yang datang dalam bentuk kilat, kita jadi jarang menganalisis informasi. Alih-alih berpikir objektif, kita malah jadi gampang terpancing emosi saat baca komentar di media sosial. Muncul pertanyaan, apakah hidup ini hanya penuh drama? Coba deh, sebelum berkomentar pedas, tenangkan diri dan tanya, ini bermanfaat atau hanya bikin kepala pusing? Lalu, kita juga berurusan dengan kreativitas yang tertekan. Setiap kali waktu senggang kita diisi scrolling, otak kita jadi jarang punya waktu untuk berpikir out of the box. Dan, kita semua tahu betapa menyenangkannya menemukan solusi kreatif untuk masalah, apalagi jika itu didapat dengan anggukan kepala sambil menyeruput kopi. Di Harvard pun ditemukan bahwa kebiasaan konsumsi konten instan mengurangi potensi kita untuk menemukan ide-ide baru. Jangan sampai ide brilian kalian tersembunyi dalam tumpukan video dance yang viral. Terakhir, mari kita bicarakan soal kecemasan. Siapa yang nggak pernah merasa tekanan ketika melihat kehidupan glamor orang lain di media sosial? Perasaan itu kayak dikasih bumbu pedas tanpa diminta, seakan-akan kita merasa hidup kita kurang wah. Sorry guys, tapi itu adalah efek dari membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di layar. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan bisa berhubungan dengan peningkatan kecemasan. Dan kita semua tahu bahwa dunia ini sudah cukup complicated tanpa harus menambah beban pikiran. Kita sudah ngobrol tentang apa itu brain rot, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bukan arkeologi, tapi lebih ke dalam otak kita. Jadi, bagaimana sih sebenarnya fenomena ini bisa terjadi? Mari kita selidiki cara kerja brain rot dengan sedikit bumbu humor untuk menjaga semangat kita. Pertama, kita harus tahu tentang dopamin. Siapa sih yang tidak suka dopamin? Ini bukan hanya hormon yang bikin kita merasa senang, tetapi juga bisa jadi penyebab mengapa kita terjebak dalam siklus scrolling. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, like, atau melihat video lucu, otak kita merespons dengan mengeluarkan dopamin. Jadi, ketika kalian dapat notifikasi dari orang yang berarti bagi kalian, rasanya kayak dapat undangan ke pesta terkenal, kan? Nah, otak kita menjadi kecanduan sama perasaan senang yang instan ini. Sayangnya, ini membuat kita nggak siap untuk menghadapi tugas-tugas yang lebih menantang. Bayangkan, tugas kuliah yang menumpuk, tapi otak malah bilang, "Nggak, mau nonton video kucing lagi." Kedua, kita berhadapan dengan yang namanya overload informasi. Sekarang ini, kita hidup di zaman di mana informasi mengalir deras seperti air terjun. Dari berita 24 jam hingga video viral, semuanya datang dengan cepat. Otak kita menjadi kewalahan. Makanya, kita melakukan apa yang disebut saringan belajar. Alih-alih menyerap informasi dengan baik, kita malah jadi memilih apa yang gampang dicerna. Seperti memilih camilan alih-alih makanan sehat. Dan disinilah masalahnya, ketika kita terbiasa menyaring informasi dengan cara cepat, kemampuan berpikir mendalam kita tergerus. Ketiga, ada yang dinamakan algoritma.
Mari kita jelajahi dunia misterius ini. Media sosial dan aplikasi video mengandalkan algoritma yang canggih untuk memberikan konten yang kita suka. Jadi, ketika kalian nonton satu video dance, bisa dipastikan catatan algoritma di otak aplikasi itu langsung menambah deretan video dance lainnya. Ini mirip kayak jika kita sering beli kopi, lalu menu kopi susah di kafe langganan kita menjadi semakin bervariasi. Awalnya seru, tapi ini juga memperkuat kebiasaan kita untuk terus mencari konten yang cepat dan instan. Seiring waktu, otak kita akan beradaptasi dengan pola ini, dan semakin sulit bagi kita untuk menyesuaikan diri dengan konten yang rugi secara waktu dan energi. Tapi, tenang saja. Jika kalian sudah terjebak dalam pola brain rot ini, bukan berarti kita tidak bisa keluar. Dalam chapter selanjutnya, kita akan melihat beberapa strategi yang bisa membantu kita mengembalikan otak ke jalur yang benar. Jadi, bersiaplah untuk meraih kembali fokus dan kreativitas yang mungkin sudah tersembunyi. Keep those brains open guys, dan jangan lewatkan chapter selanjutnya. Sekarang kita sudah paham tentang apa itu brain rot dan bagaimana cara kerjanya di otak kita. Kini saatnya kita ambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Dengan sedikit usaha, kita bisa mengembalikan otak kita ke jalur yang benar, tanpa perlu alat ajaib atau mantra sihir. Ya. Yuk, kita mulai dengan beberapa strategi yang mudah diikuti. Pertama, bersihkan algoritma digitalmu. Ayo, kita ajak algoritma yang kurang bermanfaat pergi jauh-jauh. Cobalah untuk lebih selektif dalam memilih konten yang kalian konsumsi. Klik tombol "Tidak tertarik" pada segala hal yang tidak bermanfaat dan mulai follow akun-akun yang secara aktif memberikan informasi yang mendalam dan edukatif. Anggap saja ini seperti mengurangi konsumsi junk food digital dan menggantinya dengan makanan yang lebih bergizi untuk otak. Setiap kali kalian menggesek layar, ingatlah, kalian sedang memberi nutrisi untuk otak. Kedua, latih otak dengan meditasi dan membaca. Kalian pernah mendengar tentang kekuatan meditasi? Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk meditasi. Ini bukan cuma untuk menenangkan pikiran, tapi juga melatih otak agar bisa fokus. Sedangkan membaca adalah cara ampuh lainnya. Ambil buku favoritmu dan baca beberapa halaman setiap hari. Kalian mungkin terkejut melihat seberapa banyak ide dan inspirasi yang muncul hanya dengan menyisihkan waktu untuk membaca. Jadi, tinggalkan video viral sejenak dan gali petualangan baru melalui halaman buku. Ketiga, batasi waktu penggunaan media sosial. Cobalah buat aturan untuk diri kalian sendiri mengenai penggunaan media sosial. Misalnya, hanya cek akun media sosial setelah menyelesaikan tugas penting, atau set waktu khusus di mana kalian boleh scrolling. Dengan menetapkan batasan ini, kalian memberi otak waktu untuk beristirahat dari stimulasi yang berlebihan. Ingat guys, saat kalian offline, otak kalian berinteraksi dengan dunia nyata yang jauh lebih menarik. Keempat, investasi dalam pengembangan diri. Ngomong-ngomong soal pengembangan diri, alih-alih scrolling tanpa arah, gunakan waktu tersebut untuk belajar keterampilan baru. Mau belajar bahasa asing, atau mungkin keterampilan coding yang bisa bikin kalian jadi programmer handal, bahkan berolahraga pun bisa menjadi pilihan yang baik. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan kepuasan jangka panjang, tetapi juga membantu otak kalian membentuk pola pikir positif dan produktif. Siapa tahu, saat kalian mulai melakukannya, kalian bisa bercita-cita menjadi influencer dengan konten yang lebih positif dan bermanfaat. Kelima, ciptakan rutinitas digital yang sehat. Terakhir, cobalah untuk membuat jadwal harian yang terstruktur. Sertakan waktu untuk belajar, hiburan, dan istirahat. Buat slot waktu khusus untuk menonton video edukatif dan pastikan ada jeda tanpa gadget. Rutinitas yang teratur ini akan membantu otak kalian kembali ke mode produktif. Bayangkan, kalian adalah CEO dari bisnis hebat bernama Hidupku, dan kalian perlu jadwal yang jelas untuk membuat perusahaan ini sukses. Kita sudah mengupas tentang brain rot, bagaimana cara kerjanya, dan strategi untuk mengatasinya. Kini saatnya kita menyatukan semua yang telah kita pelajari dan menantang diri kita
untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Siap, ya? Yuk, kita mulai. Pertama, kesadaran diri itu kunci. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah sadar akan kebiasaan kita sendiri. Cobalah untuk mencatat kapan saja kalian merasa kehilangan fokus. Apakah itu saat bekerja, belajar, atau bahkan saat ngobrol dengan teman. Dengan mencatat kebiasaan ini, kita bisa menemukan pola dan mengidentifikasi momen-momen di mana kita mudah teralihkan. Ini ibarat menjadi detektif untuk diri sendiri, menemukan kejanggalan sebelum mengarah pada kehabisan kreativitas. Kedua, tantangan digital minimalis. Kalau kalian merasa sudah terjebak dalam dunia digital yang berlebihan, coba lakukan tantangan digital minimalis. Misalnya, coba offline selama 1 hari penuh. Ini adalah kesempatan emas untuk menjelajahi dunia nyata dengan mata yang segar. Kalian bisa jalan-jalan, menghabiskan waktu dengan teman-teman secara langsung, atau mengeksplorasi hobi baru. Siapa tahu, kalian malah menemukan bakat terpendam yang selama ini tersembunyi. Ketiga, sharing dan diskusi. Salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman adalah dengan berdiskusi. Ajak teman-teman kalian untuk ngobrol tentang topik yang menarik, bisa tentang buku yang baru dibaca, film yang ditonton, atau bahkan tentang cara mengatasi brain rot itu sendiri. Diskusi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kalian, tetapi juga bisa menginspirasi satu sama lain. Siapa tahu di antara kalian ada seorang guru yang membawa perspektif baru. Keempat, bikin rencana jangka pendek dan panjang. Mari kita buat peta menuju masa depan yang lebih positif. Tuliskan rencana jangka pendek dan panjang. Misalnya, dalam sebulan ke depan ingin mempelajari skill baru, atau dalam setahun ingin menyelesaikan suatu proyek. Dengan merencanakan langkah-langkah kecil, kalian tidak hanya dapat fokus dengan lebih baik, tetapi juga bisa merasakan kepuasan saat setiap pencapaian terwujud. Dan hey, jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, meski itu sepele. Kelima, karena akhir dari satu hal adalah awal yang baru. Akhirnya, ingatlah bahwa mengatasi brain rot bukan hanya sekadar tugas sekali jadi, tetapi ini adalah perjalanan. Selalu ada ruang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Segera setelah kalian mulai merasa lebih baik, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa membantu mereka yang juga mengalami hal serupa. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan jatuh kembali ke kebiasaan lama. Dan itu wajar. Setiap kali kita terjatuh, yang terpenting adalah kita bangkit dan mencoba lagi. Dengan kesadaran, perubahan, dan usaha yang konsisten, kita bisa membebaskan diri dari belenggu brain rot dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan.